Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Mengawali hari ini, semua pionir dimanapun Anda berada, mari kita berbicara mengenai P-Network berdasarkan analisis prediktif. Mengapa mematuhi perjanjian migrasi mainnet jaringan Pi dianggap penting? Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, atas prestasi hebat dan kekayaan kontribusi untuk melunasi utang Amerika Serikat, klausul migrasi merupakan gerbang konstitusional menuju kedaulatan digital. Wawasan GCP yang diperoleh oleh kepercayaan bukan ditunjuk dari konsensus Pi menjadi hak sipil sebagai era baru identitas keuangan. Sumpah digital dan mata uang kontribusi ini adalah sebagai analisis perkiraan dan mungkin berbeda daripada hasil aktual di masa depan, di mana prestasi hebat bukan hanya jumlah token tetapi kelengkapan keabsahan. Nicholas Kokalis pernah berkata, perintis sejati akan mencapai hal-hal hebat dalam waktu dekat. Pernyataan ini seharusnya tidak terbatas pada pengumpulan koin Pi. Prestasi hebat berarti berkontribusi pada penciptaan sistem mata uang digital yang berbasis kepercayaan yang dapat membantu memecahkan masalah struktural seperti utang yang berdaulat melalui partisipasi etis dan transparan. Jika saja negara yang dijuluki sebagai negara superpower menggunakan Pi untuk menyelesaikan hutang, siapa yang akan memenuhi syarat? Nah, jika pemerintah Amerika Serikat menggunakan Pi sebagai mata uang digital berdasarkan kontribusi yang disertifikasi oleh sumber terpercaya, maka hanya mereka yang sepenuhnya mematuhi ketentuan imigrasi dan memiliki Pi yang diakui oleh Global Consensus Value akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam sistem ini. Kondisi ini bisa disubsidi di mana akses ke barang dan jasa yang didukung oleh aset nyata Amerika Serikat, kewarganegaraan digital, kehormatan, hak istimewa, peraturan, atau partisipasi dalam sistem DAO yang berdaulat secara eksplisit mengecualikan pemegang Pi yang memperoleh token melalui cara ilegal, tidak etis, atau tidak memenuhi syarat. Maka perjanjian migrasi adalah ujian konstitusional untuk legalitas nilai global consensus value. Persetujuan migrasi mainnet lebih dari sekedar syarat dan ketentuan formalitas. Ini yang perlu kita ketahui. Karena ini adalah gerbang konstitusional bagi Pi untuk mencapai pengakuan global consensus value sebagai mata uang yang sah dan dapat dipercaya. Dari sinilah muncul analisis ketentuan hukum kunci dengan beberapa cakupan antara lain. Tidak ada harapan keuntungan, di mana saat menggunakan token, penerima mengonfirmasikan bahwa Pi diterima untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk investasi, spekulasi, penjualan kembali, atau harapan keuntungan. Nah, ini konsisten dengan Teshoy dan menangkal motif spekulasi. Dengan kesimpulan, hanya Pi yang didapatkan tanpa mengharapkan keuntungan yang bisa meraih pengakuan GCP. Kemudian, yang kedua, peserta yang terlarang. Nah, pengecualian lembaga terbatas atau ilegal. Ada juga orang atau wilayah yang disetujui oleh OPEC, Amerika Serikat, atau PBB tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, ini membentuk sebuah ekosistem yang sesuai dengan peraturan yang hanya memungkinkan warga global yang sah
untuk mendapatkan keuntungan dari P yang diakui oleh Global Consensus Value. Kemudian yang lainnya, batasan transfer. Nah, berbicara mengenai batasan transfer, hanya P yang ditambang yang valid. Para penerima menyatakan bahwa mereka hanya memperoleh P melalui penambangan, bukan melalui iklan, bukan melalui penjualan kembali ataupun media promosi lainnya. Termasuk sejumlah cara lain mendapatkan P dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini menguatkan bahwa P yang diperoleh melalui promosi eksternal atau perdagangan ilegal secara otomatis akan didiskualifikasi dari pengakuan nilai Global Consensus Value. Kemudian yang lainnya, kedewasaan penerima, di mana pemahaman dan tanggung jawab pribadi para penerima menyatakan bahwa mereka memiliki pemahaman teknis dan ekonomi yang cukup tentang P, dompet, blockchain, dan dampak yang lebih luas. Pengakuan nilai Global Consensus Value tidak didasari oleh identitas saja, tetapi pada kesadaran, etika, dan partisipasi yang disengaja. Ini menegaskan kembali bahwa pengguna adalah warga digital yang terpercaya. Sepenuhnya adalah manusia, bukan robot. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, selanjutnya berbicara mengenai tanggung jawab hukum dan pajak. Anda bertanggung jawab sepenuhnya. Artinya para penerima akan secara mandiri mematuhi hukum dan peraturan pajak negara mereka masing-masing. Hal ini tentunya dengan memperkuat rasa tanggung jawab berdaulat P. Pengguna menjadi pembayar pajak dan penjaga aturan mereka sendiri, sejalan dengan cita-cita Web3. Mereka yang melanggar ketentuan ini akan didiskualifikasi dari GCP, juga terlepas dari jumlah tokennya. Bahkan jika seseorang memegang ribuan P, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mengklaim GCP jika mereka melakukan beberapa hal ini. Mendapatkan P untuk keuntungan, kemudian palsu atau memanipulasi proses KYC, dan yang ketiga, mendapatkan P melalui iklan, insentif, dan promosi-promosi ilegal lainnya. Tentunya hal ini cukup sudah memberikan peringatan kepada kita para pionir untuk senantiasa menjaga dan memelihara seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama bagi mereka yang senantiasa selalu mencari celah untuk melemahkan semangat kita para pionir. Ingat, masa depan kita kembali kepada keputusan kita hari ini. Jangan pernah lewatkan sejumlah tayangan lainnya, tentunya dengan sejumlah informasi yang lebih hebat berkenaan dengan Project P Network pada tayangan utama setiap hari pukul 20.00 hanya di Yasdar TV. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project P Network ini. Tetap berada di jalur, tetap bersyukur, tetap semangat, tetap optimis, tetap klik petir setiap hari. Tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan kita yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.